Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ijarah atau leasing sewa beli. Kami beranggotakan Ibnu Hamdun Al-Maghribi NIM 18020010092. Ada Rahmat Fili NIM 18020010155. Kemudian ada Yongki Triyono NIM 18020010224. Kemudian ada Ridho Panji Maulana Akbar yaitu NIM 18020010268. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ijarah, yaitu pengertian ijarah. Leasing dikenal sebagai perusahaan sewa guna usaha di Indonesia. Kegiatannya itu adalah bergerak dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang dan modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan tersebut ditunjukkan jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau kendaraan dengan cara disewa atau dibeli secara kredit. Leasing diperbolehkan untuk membiayai keinginan atau kebutuhan nasabah sesuai dengan perjanjian dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu. Dalam pengertiannya, istilah yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam hal perbankan syariah, ijarah itu sendiri ialah suatu bank atau lembaga keuangan yang menyewakan peralatan kepada salah satu nasabah yang didasarkan pada pembebanan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. B. Dasar hukum ijarah. 1. Al-Quran. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua, ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Prinsip-prinsip ijarah. 1. Ucapan. Pernyataan niat oleh kedua pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun tulisan. Pernyataan tersebut berupa penawaran oleh pemilik aset kepada pihak penyewa sebagai penerima. 2. Pelaksanaan ijarah. Bila tidak ada keterangan bagaimana pelaksanaan kontrak itu atau tidak tercantum kapan kontrak itu dimulai, maka ijarah akan dimulai pada saat berkontrak dan akan dilaksanakan mulai saat itu. Yang ketiga, pihak yang berkontrak. Orang yang dianggap boleh melakukan kontrak ijarah adalah yang balik dan berakal sehat. Kalangan ulama sepakat bahwa ijarah tidak sah bila dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Orang yang dianggap kompeten sendiri ialah yang mempunyai kualifikasi dalam menggunakan uang. 4. Objek. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Yang kelima, manfaat. Manfaat harus bisa dinilai dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat juga harus dikenali sedemikian rupa supaya bisa menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Para ulama sepakat bahwa jahalah yang mengakibatkan sengketa yang membatalkan kontrak. Yang keenam, spesifikasi manfaat. Yang pertama adalah ijarah yang manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam ijarah ini, jika aset rusak, maka ijarah menjadi batal. Contohnya adalah menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Bila rumah tersebut ternyata tidak bisa ditempati, ijarah pun batal. Yang kedua adalah ijarah yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa.
Dalam ijarah, perumusan manfaat itu sendiri didasarkan kepada penjelasan pemberi sewa. Bila dalam waktu atau tempo tertentu manfaat tersebut tidak dapat dipenuhi, misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantinya. Jenis-jenis ijarah. Yang pertama adalah ijarah mutalaqah, adalah proses sewa menyewa yang bisa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Ijarah mutalaqah dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Yang B ada bai takjiri, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini, pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga pembelian terhadap barang dilakukan secara berangsur. Musyarakah mutanakisah atau discrediting participation. Dalam bentuk ini, kedua belah pihak menyertakan modalnya masing-masing. Misal, keduanya membelikan rumah dan kemudian disewakan kepada pemilik modal terkecil dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena A bermaksud memiliki rumah tersebut, pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan ke B sebagai upaya penambahan prosentase modal miliknya. Dengan demikian, untuk bulan kedua prosentase modal A akan bertambah dan B akan berkurang, demikian seterusnya hingga A memiliki 100% modal dari perkongsian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.